Baik, kita mulai ya Ibu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Waalaikumsalam sahlan, warahmatullahi wabarakatuh. selamat berjumpa lagi Ibu-Ibu Soleha dan cantik Jamaah Majelis Talim Khorin Nisa. Salam sehat dan semangat selalu ya. Tadi kita jam 9 sudah mulai Ustadz. Dengan biasa itu rutinitas kita tadarus dulu tahsin, membenarkan bacaan-bacaan yang tadi dipimpin oleh Ustazah kita Ustazah Fatim. Hari ini kita Senin 6 November 2023, tepat 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Seperti biasa kita akan menggali ilmu yang berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarrom Ustadz Hasim Adnan kembali sebagai narasumber kita hari ini, yang sama-sama kita hormati, kita sayangi pembina sekaligus penasehat Bunda Rianti. Kemudian juga ada Ibu Rini dan Ibu Luke selaku Ketua dan Wakil Ketua Majelis Talim Khorin Nisa, beserta seluruh jamaah dan pengurus Majelis Talim Khorin Nisa yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, dan wabil khusus mungkin ada tamu-tamu kita ya yang semuanya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja tamu-tamu yang hadir ini sebagai penyemangat kita juga ya Ibu-Ibu ya. Segala kemuliaan dan pujian hanya milik Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya, yang telah menganugerahkan taufik hidayah dan rizkinya yang tiada terhingga sepanjang waktu, termasuk dipertemukannya kita kembali untuk menimba ilmu. Kita duduk di Majelis Talim Khorin Nisa untuk mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita dalam keadaan iman Islam dan sehat walafiat. Masya Allah, tabarakallah. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga para sahabatnya tadi sudah saya sebutkan, dan juga kita ya umatnya, insya Allah yang senantiasa istiqomah di bawah naungan sunnahnya sampai akhir zaman. Amin, amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita awali kajian ini dengan membaca Ummul Quran. Semoga Majelis Taklim Khorin Nisa selalu mendapatkan ridho Allah, dan kita semua juga yang mengikuti kajian hari ini dibukakan pintu hati dan pikirannya, sehingga ilmu yang akan diperoleh bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Dan juga Allah anugerahkan rizki yang halal dan amal yang diterima ya. Ala hadihinia walikuli niatan soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya mujibah sairin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, firman Allah di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 21, saya akan membawakan firman ini, mungkin ada hubungannya dengan materi yang akan dibawakan oleh Ustadz kita hari ini, bahwa artinya berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai
karunia yang besar. Disinilah tujuan hidup manusia di dunia ini adalah ibadah agar hidup kita di akhirat lebih baik dari di dunia ini atau husnul khotimah, mencapai surga dan berjumpa dengan Allah adalah tujuan utama kita. Insya Allah ya, amin ya. Dan saat ini kita akan mendapatkan kucuran ilmu ibu-ibu semua melalui Al-Mukarram Ustadz Hasim Adnan yang bertema pintu-pintu langit yang terbuka dan yang tertutup. Apa maksudnya dan bagaimana untuk mendapatkannya? Ya, pintu langit yang terbuka tersebut. Mari kita simak bersama pemaparan dari Ustadz Hasim Adnan yang biasanya beliau menyelinginya dengan ini ya, jenaka dan canda ya, yang membuat kita nggak bete atau nggak stres. Baik, silakan. Langsung saja kami haturkan kepada Ustadz Hasim Adnan untuk memaparkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Ibu semuanya, pagi ini gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustadz, baik-baik semua sehat. Alhamdulillah, semoga Allah terima amal ibadah kita semuanya. Amin. Dan semoga Allah sehatkan badan kita. Amin. Dan yang terpenting semoga diwafatkan husnul khotimah. Amin. Ya, yang terpenting kita bisa hadir pada siang hari ini. Yang penting badan kita ini sehat dulu nih. Dan semoga sehat selalu menyertai kita. Pilih mana, Bu? Duit banyak, sakit-sakitan. Duit sedikit, tapi sehat. Duit sedikit tapi sehat. Pilih duit banyak tapi sehat. Ya, semoga ibu semuanya duitnya banyak, juga sehat walafiat. Amin. Nah, sekarang buka Quran suratnya 65. Buka Quran suratnya berapa tadi? 65. 65. 65. Masya Allah. Ayatnya ke-12. Yang pertama baca terjemah Ibu Yani, tapi saya mau baca Qur'annya dulu. Nanti Ibu Yani baca terjemahnya. Yakin ya Bu, insya Allah pasti ada balasan yang berlipat buat Ibu dan kita semua. Ya. Yang mau baca Qur'annya bareng juga silakan aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Silakan Ibu Yani Lukitawati, silakan. Ayat berapa tadi? Surat At-Talaq ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Sebentar. Allah yang telah menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi serupa dengan langit. Iya. Perintah Allah. Sebentar. Sekarang Ibu tolong perhatikan dulu ucapan saya. Allah berfirman dalam Quran suratnya 65 ayatnya 12. Allah lah yang telah menciptakan 7 langit
Dan dari penciptaan bumi serupa dengan langit. Allah ciptakan langit jumlahnya 7. Dan dari penciptaan bumi Allah ciptakan serupa dengan langit. Berarti bumi juga berapa? 7. 7. Tapi Allah tidak mengatakan langsung 7. Iya. Dikatakannya sama dengan apa tadi? Langit. Langit serupa. Bisa dipahami semuanya? Nah, berarti dari Quran tertulis tidak kata 7 untuk langit. Hanya tertulis disamakan dengan langit. Tidak ditulis 7 untuk bumi. Hanya tertulis disamakan dengan apa? Langit. Dengan langit. Ya, sekarang lihat ke tulisan saya ini. Yang ini. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Menurut saya tulisannya ada nggak? Hadis Tirmizi nomor 2234. Tulisannya ada. Ada tuh Pak Haji. Nah, ya, sekarang tolong dicatat hadis Al-Bukhari. Man akhadha minal ardi syai'an bi ghairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil tanah sedikit dari bumi, maka dirinya akan dibenamkan ke 7 bumi yang paling bawah. Di sini jangan sekali-kali mengambil tanah bukan haknya. Maka dirinya akan dibenamkan ke bumi, ke 7 bumi yang paling bawah. Ada angka berapa di sini? 7. 7. Berarti kalau di Quran tidak tertulis angka 7, hanya serupa dengan langit, sedangkan dalam hadis tertulis kata 7. Bisa nggak dipahami? Bisa nggak dipahami? Saya ulangin ya. Ibu semuanya sehat walafiat, Ibu. Sehat ya. Sekarang tolong fokus dulu ya, Ibu Nini, Ibu Santi, Bu Nini, Bu Hayi, Bu Indra, dan semuanya. Kalau di Quran yang Ibu Yani bacakan terjemahnya tadi, itu tidak ditulis angka 7 buat langit, buat bumi. Hanya ditulis serupa dengan langit yang 7. Jadi disamakan, tidak tertulis angka 7. Tapi kalau di hadis Bukhari, orang yang mengambil tanah bukan haknya dibenamkan ke 7 bumi yang paling bawah. Maka buminya ditulis angka berapa tadi? Ibu sehat semuanya. Sehat ya Bu ya. Saya ulangin. Maka ditulis angka berapa tadi? Angka 7. 7. Kalau begitu, Quran dan hadis sepakat. Jumlah langit dan bumi 7. ada 7. Jumlah hari dalam seminggu 7 hari. kalau kita tawaf 7. Kalau kita selesai tawaf lalu sa'i, 7. kemudian kita letakkan jenazah di liang lahat, dia akan ditanya setelah kita tinggalkan dia. 7 langkah. Nah, dari situlah NU Nahdlatul Ulama mengadakan tahlilan 7 hari. Dari situ pula NU Nahdlatul Ulama mengadakan tasyakuran kandungan 7 bulan. Berarti kita bisa pahami langit jumlahnya 7 lapis, bumi jumlahnya 7 lapis. Do you understand? Yes. Tidak tulis dulu. Pandangan ke depan dulu. Dari bumi menuju langit pertama, hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi mengatakan khamsumi'ati sanatin, butuh waktu 500 tahun menuju langit pertama. Jadi sangat tinggi.
membutuhkan waktu berapa tahun tadi? 500 tahun. Sementara ada satu hadis mengatakan 70, 71, 72. Tapi kalau yang awal saya sebutkan tadi, menuju langit pertama butuh waktu 500 tahun. Ibu Luke, Ibu Rini, Ibu Suhernawati, Ibu Hendralina, langit jumlahnya 7. Menuju lapisan pertama 500 tahun. Sementara menuju lapisan yang ketujuh membutuhkan waktu selama 1.500 tahun. 1.500 tahun. 3.500 ya Allah, tahun. mudahkan jamaah nerima ilmu ya Allah. Semoga yang jawaban benar, tambah rezeki suaminya, maka membutuhkan waktu 3.500 tahun. Sementara bumi jumlahnya sama dengan langit. Berapa? 7. Maka dari bumi yang paling bawah, dari bumi yang paling bawah, dari bumi yang paling dasar, keraknya bumi, menuju langit yang ketujuh butuh waktu berapa tahun? 7 Ya Allah, kali. tambahkan ya Allah. Mudahkan ya, 7.000. mudahkan ya Allah. 7.000. Berapa tahun? 7.000 7.000 tahun. Berarti kalau ada yang tanya, berapa jarak tempuh dari kerak bumi yang paling bawah menuju langit yang paling atas, langit ketujuh, butuh waktu berapa tahun tadi? 7.000. Nah, sekarang buka Quran suratnya ketiga. Ayatnya 133. 133. Suratnya ke berapa tadi? 3. Suratnya ketiga, ayatnya 133. Ibu Ninik tolong terjemahin. Yuk sama-sama. Belum ketemu ininya apa? Iya baik. Yang ketemu Ibu Ninik sudah ketemu? Sudah. Silakan diterjemahkan. Suaranya dibuka dulu di laptopnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Silakan Bu Ninil. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu semuanya, sekarang pandangan ke depan dulu. Di ayat ini dijelaskan luasnya surga seluas yaitu Langit dan bumi. Langit dan bumi. maka dari bawahnya surga sampai atapnya yang paling tinggi membutuhkan waktu 3.500 tahun. ya Allah, mudahkan jamaah menerima ilmu ya Allah. Ya Allah, sabar ya Allah. Tadi berapa tahun? 3.500. Ya baik, jangan marah-marah, biasa aja saya ulangin ya. Luasnya surga tadi seluas apa Bu? Langit dan bumi. Maka dari bumi yang paling bawah sampai langit yang paling atas membutuhkan waktu berapa tahun? 7.000 tahun. Itulah luasnya surga. Bisa dipahamin nggak? Sah. Nah, sekarang gini. Ke saya dulu sini semua ya. Ke video saya. Ini namanya Sikut. ini namanya ujung jari. Iya. Ini namanya ziraun. Kalau bahasa sayanya kitanya hasta. Penduduk sorga situ naziraan 60 ini. Maka Bu Yani, Bu Indra, Ibu Sulistianingsi dan Ibu Ririn, Ibu Sehernawati tingginya 60 ini. Di sorga, amin. Ini setengah meter. Kalau 60 ini berapa meter? 30. Saya tanya, sempit apa enggak surga kalau tingginya penduduknya segitu semuanya? Luas sekali. Tidak. Luas banget. Kenapa enggak sempit? Karena luasnya bumi. luasnya. Langit dan bumi Alhamdulillah ya Allah, nyambung ya Allah, alhamdulillah. Berarti kalau begitu surga tidak sempit karena surga sangatlah apa tadi?
luas. Luas. Berarti Luas. kalau begitu jumlah buminya ada 7, langitnya ada berapa tadi? 7. 7. Suratnya 69. Ibu Luke Larasati 69. Apa dari lupa? 69. Nama suratnya adalah Al-Haqqah. Al-Haqqah 69. Ya. Ayatnya 17. Suratnya 69, ayatnya 17. Semoga yang baca terjemahnya dimudahkan segala urusannya. Yuk, saya baca dulu, nanti Ibu Luke yang baca terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Silakan Ibu Luke. Ayatnya 16 ya Pak Ustadz? 17. Oh 17. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Stop. Sama-sama ke depan semua pandangannya. Dan para malaikat berada di mana? Di mana? Sebagai penjuru langit. Berarti di penjuru langit. Ibu RKNN RK apa itu? Ibu siapa namanya? Ibu Rianti Pak Ustadz. Ibu Rianti. Maka di atas langit itu Ibu Rianti penuh dengan siapa? Dengan para malaikat. Kalau ada yang tanya, di atas kita yaitu di langit penuh dengan Para malaikat. Sini ke saya semua. Ibu Yeni, Al-Quran mengatakan di langit penuh malaikat. Sekarang ngapain mereka di sono? Jangan pakai kata ngapain, itu bahasa Cipete. Mereka sedang apa? Nah, kalau tadi saya ngomongnya gimana? Ngapain? Mereka sedang apa? Bisa dipahami ya? Mereka sedang apa di sono? Mereka sedang apa di atas langit? Ibu semuanya tidak lihat ke handphone dan Qurannya. Ini Quran, ini hadis. Ya, di hadis dijelaskan mereka sedang apa di atas langit. Makanya jangan hanya bersumber ke Quran, usahakan ke apa tadi? Hadis. Ya, Nabi mengatakan, ibu semuanya, ke saya dulu semua pandangan. Umpama nih pala malaikat. Ini umpama. Ini apa? Malaikat. Ya Allah. Ya ini pala saya. Kepala Ya, umpama kepala siapa nih? Malaikat. Sini ke saya. Maka di atas langit Nabi mengatakan maudhi'u arba'i asabi'a. Setiap 4 jari setelah pala malaikat sujud, ada lagi kepala yang sujud. Kemudian setelah 4 jari, ada lagi kepala yang sujud. Berarti malaikat memenuhi langit, semuanya mereka sedang bersujud. Mereka bersujud. Berapa jaraknya? Setiap 4 jari kita menemukan ada malaikat yang sedang sujud. Kurang lebih 8 cm sekali ada malaikat yang sujud. Maka Ibu Rianti, kalau ada yang tanya di atas langit ada siapa? Jawabannya malaikat. Tahu dari mana? Suratnya 69 ayat 17. Sedang apa? Kata Ibu Rianti, sedang sujud. Tahu dari mana? Hadis rawahu at-Tirmidzi, nomor hadis 2234. Maka kata kawan Ibu Rianti, Masya Allah Ibu Rianti ilmunya luar biasa. Dapat pengajian dari mana? Pengajian Zoom online. Siapa yang tausiah? Ya, berarti kalau begitu di atas langit penuh dengan siapa tadi? Malaikat. Yang sedang sujud. Dah. Tadi jumlah langit ada berapa? 7 lapis langit. Langit ke-7 Nabi ngelihat
ketika Isra dan Mi'raj, tidak tulis dulu, ke depan dulu biar fokus. Peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad melihat pohon bidara. Pohon apa? Pohon Bidara. bidara. Pohon bidara itu ada di Tomang yang jual buat ngusir jin di rumah. Tapi pohon bidara yang Nabi lihat di atas langit bukan buat ngusir jin. Ada ulama mengatakan jumlah daunnya sebanyak jumlah makhluk yang ada di muka bumi. Kalau daunnya nggak pakai oh, tapi jawabannya subhanallah. Ya Allah, sini saya dulu sebentar ya, melebar dulu ya. Apa bedanya Masya Allah sama subhanallah? Kalau Masya Allah, kita menemukan orang punya kelebihan yang Allah berikan. Ibu Yani bicaranya tegas, membaca terjemahnya seperti sari tilawah. Ustadz Muammar baca Qur'annya indah. Allah kasih kelebihan ke mereka. Ucapannya Masya Allah. Bisa dipahamin nggak? Iya. Kemudian kalau kita menemukan hanya Allah yang bisa menciptakan, maka ucapannya Subhanallah. Sekarang jangan tulis dulu, Ibu Luke. Oh ya. Jangannya ke depan semuanya, saya mau tes. Kalau Ustadz ngelihat gunung menjulang tinggi, ucapannya Subhanallah. Alhamdulillah. Saya mendengar suara qori atau qoriah yang sungguh luar biasa, ucapannya Masya Allah, tabarakallah. saya tadi dari Cerende ke Cipete naik motor, kajian pagi duha jam 8. Di Cerende ada perempuan cantik terbuka aurat depan motor saya. Ucapan saya, Astagfirullah. dah yuk ngaji lagi. Berarti kalau begitu di langit ketujuh ada pohon namanya pohon apa tadi? Pohon bidara itu namanya sin, dal, ro, tak marbutoh. Namanya sidroh. Sidro. Apa namanya? Sidro. Karena itu perjalanan akhir, makanya namanya Sidrotul Muntaha. Jadi kalau ada yang tanya, ini belum bahas ke intinya loh, baru pembukaan. Maka kalau ditanya Ibu Yuniarti, Ibu Emi, di atas langit 7, di langit ke-7 ada apa? Maka jawablah yang mantap, Ibu Maria, Bu Sri, Bu Evi, Bu Rianti, ada pohon bidara. Namanya Sidrotul Muntaha. Ustadz Hashim Adnan yang dari Cipete ngomong doang. Mana dalilnya yang bicara Sidrotul Muntaha? Ada suratnya 53, 53, nama suratnya Najm. Makanya ada Ustadz namanya, maafin ya Bang, saya sebut ya, Ustadz Najamuddin. Ya Allah, semoga Ustadz Najamuddin pada sehat selalu. Amin. Berarti surat berapa tadi? 53. An-Najm, surat An-Najm. Surat Berapa An-Najm. tadi? 53. An-Najm. Ayatnya berapa? Belum dikasih Belum, tahu. Ustaz. Belum. Belum ayatnya tadi. Belum, Pak Ustadz. Nah, ayatnya sebentar Ibu, 13, 15, suratnya 50, berapa tadi tuh? 3. 3, Ayatnya 13, 14, 15. 14, 15. Sudah ketemu belum? Sudah. Bisa baca Ibu Suhernawati, aktifkan suara mikrofonnya. Ibu Suhernawati, tolong saya dengarkan atau mau baca silakan. Ada nggak kata sidroh? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ada enggak? Ada. Indaha jannatul ma'wa. Silakan Ibu Suhernawati. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Muhammad telah melihatnya pada kali yang lain, yaitu Sidratul Muntaha.
Di dekatnya Sekarang pandangan ke depan dulu. Sebentar, pandangan ke depan dulu. Nabi Muhammad ngelihat dalam rupanya yang lain di Sidratul Muntaha. Siapa dia? Malaikat Jibril. Makanya kalau kita tadabbur Quran jangan sembarang tadabbur kalau enggak pegang buku tafsir. Di buku tafsir dijelaskan Nabi Muhammad ngelihat malaikat Jibril dalam bentuk asli. Berapa kali Ustadz? Yang kedua di Sidratul Muntaha. Yang pertama di Gua Hiro. Yang pertama Nabi pingsan, yang kedua tidak. Kenapa yang kedua tidak pingsan? Karena sudah biasa. Makanya ada ungkapan pandangan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Makanya pandangan kedua biasa karena udah ngelihat. Di mana yang kedua? Yaitu di Sidratul Muntaha. Jadi kalau ditanya Sidratul Muntaha di langit keberapa? 7. Di situ Nabi ngelihat siapa? Pohon malaikat. bidara. Pohon bidara, ya Allah ya Rahman. Malaikat Jibril, ya Allah yang bilang pohon bidara semoga tambah rezeki sehat walafiat. Nah, yuk Ibu Rianti, ada Qurannya enggak di situ? Ada. Ada. Coba baca yang 14 yang 15. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Nyahnya itu kembali ke Sidratul Muntaha. Coba sekarang nyahnya diganti dengan Sidratul Muntaha. Nyahnya nggak usah dibaca. Silakan. Di dekat Sidratul Muntaha ada surga tempat tinggal. Jadi Nabi udah ngelihat apa Bu Yani di peristiwa Isra dan Mi'raj? Yang lihat Ada surga Surga yang dilihat Nabi posisinya ada di langit ketujuh, Muntaha. Di dekat Sidratul Sidratul Muntaha. di samping Sidratul. Muntaha di samping. Jadi kalau begitu sekarang kiamat belum terjadi. Surganya sudah ada atau belum? Sudah ada. Kalau surganya sudah ada, tolong perhatikan. Kalau surganya sudah ada, sekarang Nabi ngelihat surga dalam peristiwa apa tadi? Nih, Dan Nabi ngelihat surga posisinya ada di sebelah apa? Sidratul Sidratul Muntaha. Muntaha. Nah, berarti surga ibu semuanya. Perhatikan dulu ya. Surga kalau begitu sudah tercipta atau belum? Sudah. Nah, kalau surga sudah tercipta, kenikmatannya termasuk bidadarinya. Bidadarinya sudah ada atau belum? Sudah. Ada. Sudah. Maka kalau ditanya Ibu Ninil, Ibu Rini, Ibu Rianti, Ibu Eti, Bu Evi, Bu Ninik, apakah bidadari? Bukan. Bidadari mah udah ada di surga. Ibu mah bukan bidadari, tapi perempuan muslimah yang masuk surga. Kalau ibu ditanya, mana yang lebih cantik? Umpama Ibu Yani dan Ibu Rianti ditanya, mana yang lebih cantik, Ibu Rianti, Bu Yani dengan bidadari? Jawabannya tergantung tanyanya di mana. Kalau nanyanya sekarang, berarti jangan marah, lebih cantik bidadari. Tapi kalau nanyanya nanti di sorga, bidadari kalah cantik dengan Ibu Yani dan Ibu Rianti. Kapan? Nanti. Karena mereka kalah cantik dengan bidadari. Jadi kalau begitu lebih cantik mana ibu atau bidadari? Tergantung. Kalau sekarang lebih cantik bidadari, tapi kalau nanti kalau masuk surga kita lebih cantik, insya Allah. Amin. Alhamdulillah ya Allah, masuk ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah masuk ilmunya. Ya Allah, ilmunya masuk. Alhamdulillah. Yang kedua di langit ketujuh. Yang kedua di langit ketujuh ya ada namanya Ka'bah. Ka'bahnya namanya Baitul Ma'mur. Apa namanya? Baitul Makmur. Baitul Ma'mur yang ada di sana, kalau disejajarin sama dengan Ka'bah yang ada di tanah suci. 70.000 malaikat setiap saat tawaf di sana.
Berapa tadi? 70.000 malaikat. 70.000 malaikat setiap saat tawaf di sana. Di langit ketujuh bukan hanya ada Sidratul Muntaha, juga bukan hanya ada Baitul Ma'mur, tapi di langit ketujuh ada namanya Lauhul Mahfuz. Apa namanya tadi? Lauhul Lauhul Mahfuz. Sebentar, ini ada my wife mau bicara. Assalamualaikum Ibu, sehat semua. Alhamdulillah. Ya, sehat ya Bu. Alhamdulillah. Klikin lagi Bu. Lagi. Udah, sudah jangan menyapa lama-lama kita. iklannya, cepet aja gitu aja ya. Udah ya. Dah ya, berarti dia ada yang diomongin sedikit barusan, ada sesuatu gitu ya. Terusin apa enggak nih? Terusin aman Ustaz. Biasalah ibu rumah tangga ada tamu, biasalah ngobrol-ngobrol sedikit dengan suami tercintanya. Dah, lu sampai mana tuh tadinya tuh? Sampai Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Ya gitu ya. Kapan-kapan saya ajak ke kajian tempat ibu ya, my wife ya. Ya, ya. Kapan-kapan ya. Ya. Tadi dia ke atas, manggilnya Bang, ada tamu Bang sebentar. Oh, saya nggak bisa nerima tamu, lagi kajian. Saya bilang begitu. Iya. Terusin nggak nih? Ya. Saya nerima tamu apa terusin kajian? Terusin kajian lagi, ini belum masuk. La ilaha illallah, ya Allah yang marah-marah, semoga berkah rezekinya ya Allah. Dan ada nggak Ustadz nikah 2 kali? Ada nggak Ustadz nikah yang kedua sama jamaah pengajiannya? banyak. Ya, makanya saya di sini aman dari fitnah karena yang hadir usianya sudah senior. Bismillahirrahmanirrahim. Di langit ketujuh namanya ada Lauhul Mahfuz. Apa tadi? Lauhul Mahfuz itu yaitu buku catatan yang terjadi di muka bumi. Ulangi, buku apa tadi? Terjadi. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi sudah ada di buku itu. Oh, iya. Nggak pakai Masya Allah, ya Allah, subhanallah gitu ya. Berarti suami ibu siapa? Ada nggak di buku itu? Ada. Jumlah anak ibu berapa? Ada nggak di buku itu? Ada. Sama-sama nanti sore hujan apa tidak? Ada nggak di buku itu? Ada. Ini hari apa? Senin. Tanggalnya 6 November. Maka Ibu Yani, saya di ruangan Zoom ini dengan ibu-ibu sudah ada di buku sana. Makanya Bu Rianti Karno, Ibu Sulistianingsih, Ibu Putri Burahatin Buhayi, Ibu Tris, paling enak bicaranya siang ini adalah Qadarullah. Apa namanya? Sekarang fokus dulu pandangannya. Perhatikan, di buku itu namanya Qodo. Yang terjadi di muka bumi namanya Qadar. Tidak tulis dulu Bu Yani, Bu Sulis, ya. Yang di sana namanya Qodo. Yang terjadi di muka bumi namanya apa tadi? Maka kalau ibu ditanya sama anak menantu cucu, rukun iman ada berapa? 6. Rukun iman yang ke-6 percaya dengan Qodo dan Qadar. Ibu ditanya, apa itu Qodo dan Qadar, Bu Nek? Maka ibu jawab, Qodo yang ada di langit. Ibu tulis bukunya Lauhul Mahfuz. Sedangkan Qadar yang terjadi di muka bumi. Kemudian sekarang saya tanya, Pak, perhatikan ke depan dulu. Saya meninggal kapan? Jangan saya dah, kita semuanya. Kita semuanya, ya. Jangan Ustadz yang meninggal, kita semua. Kita semua meninggal kapan dan di mana? Ada nggak di buku itu? Ada. Tapi sekarang sudah meninggal atau belum?
Belum. Maka kodoknya sudah ada. Teruskan. Belum. Kodarnya belum. Belum. Kodarnya Allah. nanti. Kodarnya belum. Alhamdulillah. Ibu, Nabi mengatakan, fala takul, janganlah kalian mengatakan, ini pesan Rasul, lau, lam sama wau, lau. Ibu Rianti ulangin, lau, Lau. bukan au, lau. Lau. Wow. Ibu, di pasar Cipete ada merek roti namanya Lau. Bukan itu, tapi ini adalah Lau. Saya tinggalnya di Cipete. Mau ke BSD paling enak lewatnya Fatmawati. Tiba-tiba macet. Coba ya lewatnya Antasari. Nggak boleh bilang itu. Oh. Iya. Ya, kenapa? Karena ucapan itu, kata Nabi, membuat setan masuk ke dalamnya. Coba ya, menantu saya jangan dia. Coba mantan pacarnya dulu. Ingatkan, nggak boleh. Kenapa? Karena ucapan itu membuat setan masuk ke dalamnya. Tapi ucapkanlah, qadarullah. Do you understand? Qadarullah. Sekarang tolong Ibu Rianti terjemahin suratnya 57. 57. 57. 57. Ayatnya 22. 22. 22. Ayatnya. Suratnya 57. Ayatnya 22. Al-Hadid. Ribet nggak buka Quran? Tidak. 57, 22. Ribet nggak Bu Yani buka Quran? Enggak. 52 Al-Hadid ya Pak Ustadz. Iya, 57 ayatnya 22. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabri an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ibu Rianti, baca bismillah dulu, silakan diterjemahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Sama enggak dengan apa yang saya utarakan barusan? Sama. Berarti kalau Sama, begitu, Ustadz. inilah yang disebut kajian Quran dan hadis. Tidak terkhusus satu tadabur ayat. Berarti kalau begitu, suami ibu sebenarnya pilihannya siapa? Allah. Kok ibu ngomong suami pilihan Allah? Kayaknya malas sekali sih, saya ulangin. Suami ibu sebenarnya pilihan siapa? Allah. 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 Bisa dipahami gak semuanya? Bisa. Bisa. Ya, berarti kalau begitu, saya tanya, berapa jumlah bumi? 7. 7 lapis. Tingginya penduduk sorga, 7 lapis langit. tingginya penduduk sorga, nggak butuh begini-begini Bu, berapa ini? 6 hasta. Berapa tadi ya? 6, ya Allah, ya Rahman, sabar ya Allah. Berapa tadi Ibu? 6 Kali berapa senti tadi Pak? Astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tadi 60 hasta, Oh, 60 hasta. sama dengan 30 meter. Waduh. 30. Karena ini kan setengah meter. Nah, sekarang saya tanya, di atas langit penuh dengan siapa? Malaikat. Mereka sedang apa? Sujud. Setiap berapa jari sekali kita temukan mereka sujud? 4. Alhamdulillah. Di atas langit, di langit 7, Nabi pernah ngelihat Jibril. malaikat Jibril, Sidratul juga surga. Kalau begitu surga sudah ada belum? Sudah ada. Ya, alhamdulillah. Ibu, tidak semua ditulis ya. Sekarang perhatikan dulu. Naik lagi 500 tahun, namanya kursi.
Apa namanya? Kursi. Ibu semua sekarang fokus ya. Ke depan dulu, tidak tulis. Apa itu kursi? Bukan saya yang bilang. Yang bilang Abdullah bin Abbas. Nabi Muhammad punya bapak namanya Abdullah. Abdullah punya bapak namanya Abdul Muthalib. Nabi Muhammad punya saudara Abdullah. Abdullah ini punya bapak Abbas. Dan Abbas ini punya bapak Abdul Muthalib. Berarti Nabi Muhammad dengan Abdullah bin Abbas saudara apa? Saudara. Ibu sehat semuanya. Saya ulangin ya. Mudahkan jamaah. Ya Allah, saya ulangin sini ya. Nabi ke tangan saya. Nabi Muhammad punya bapak. Nabi Muhammad punya bapak namanya Abdullah. Ya, saudaranya Nabi Muhammad namanya Abdullah, sama namanya dengan bapaknya, punya bapak namanya Abbas. Abbas dengan Abdullah bapaknya Nabi Muhammad, adik berkembang, berarti Abdullah bin Abbas dengan Nabi Muhammad saudara apa? Sepupu. Saudara sepupu. Iya. Usianya lebih tua Nabi Muhammad 30 tahun. Di masa kecil, Ibnu Abbas pernah mendapatkan doa dari Rasulullah. Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas mudah menafsirkan Quran. Jadi siapapun yang menafsirkan Quran nggak lepas pendapatnya dari Ibnu Abbas. Jadi yang mengatakan siapa ini? Nabi Muhammad. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menafsirkan apa itu kursi. Saya kan nggak tahu apa itu kursi yang di atas langit ketujuh. Ibu lebih percaya mana? Ucapan Ibnu Abbas atau Hashim Adnan? Ibnu Abbas. Nggak apa-apa, jangan nggak enak. Lebih percaya mana? Ibnu Abbas. Sini semua. Iya Ibnu Abbas, tapi kan yang nyampaikan siang ini saya. Iya. Iya, diulang sama saya Ibu Sulistianingsih. Apa itu kursi di atas langit ketujuh? Ada kursi butuh 500 tahun. Ke saya dulu. Kursi adalah pijakannya Allah. Apanya Allah? Kursi adalah pijakannya Allah. Tapi kita jangan mengartikan atau menyamakan Allah seperti kita. Kalau kita butuh tempat berpijak, tapi Allah tidak. Kenapa Abdullah bin Abbas mengatakan begitu? Biar kita mengerti apa itu kursi. Jadi kalau ditanya, kursi itu apanya Allah? Pijakan. Siapa yang berpendapat seperti itu? Ibnu Abbas. Yang menyampaikan sekarang? Hashim Adnan. Ibu sini semuanya. Ke depan dulu pandangannya. Cincin di jari manis. Sini. Cincin di mana nih? Jari manis. Ke depan dulu. Nabi bersabda, lepaskan cincin dari jari manis nih. Saya lepaskan cincin nih. Apa nih? Cincin. Cincin lepas. Jangan lagu ya. Ke depan dulu yuk. Ini kan jari manis. Nah, ini umpama ada cincinnya Bu Rianti. Maka cincin di jari manis saya lepasin. Nih, apa nih Bu Yani? Cincin. Maka cincin ini saya lempar ke tengah padang pasir. Maka Nabi mengatakan cincin itu yang ada di tengah-tengah padang pasir diibaratkan langit bumi jadi satu. Dan padang pasir yang sangat luas adalah kursinya Allah. Subhanallah. Ucapannya apa tadi? Seperti Bu Ninik, apa ucapannya barusan? Subhanallah. Subhanallah. Ibu telat, bareng-bareng yuk. Subhanallah. Subhanallah. Ibu Sulistianingsih kok bengong? Jadi kalau begitu kursi Allah sangat apa tadi? Sangat besar. Sangat besar.
Tolong perhatikan ke depan dulu. Ibu Luke, Ibu Eti, Bu Maria, Bu Tris, Bu Rahatin, Bu Putri, Ibu Mila, Bu Lismiati, semuanya. Di atas kursi apa? Dan di atas apa ada apa? Ulangi dah. 7 Ada langit di dan atas bumi, Di atas kursi ada apa? adalah ada apa? pijakan Iya, Allah. ada apa? Oh, di Di atasnya ada atas kursi. kursi ada Allah. Sekarang fokus dulu ya. Ikuti sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Ya. Di atas. Kok kelihatannya hari ini ibu pada senang-senang selalu dapat rezeki ya dari suami ya? Kelihatannya kok Bu Yani, saya lihat teman-teman kelihatannya pada senang nih, semoga sehat ya. Karena menurut prediksi dokter kebanyakan penyakit karena diawali dengan pikiran. Begitu banyak dokter bicara. Katanya ibu saat ini nggak ada pikiran ya? Nggak ada pikiran, gila dong. Nah, maksudnya seneng. Alhamdulillah ya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang Ibu, karena dapat ilmu baru Pak Ustadz. Iya, Ibu Suli sehat. Alhamdulillah. Nah, sekarang fokus semua di langit 7 naik 500 tahun ada kursi. Di atas kursi apa? Dan di atas apa ini ada apa? Ada pijakan Allah Nggak perlu dijawab. Saya mau jelasin nih. Di atas kursi itu ada apa? Dan di atas apa ada apa? Suratnya ke-11, ayatnya 7. Ibu Santi tolong terjemahin. Buka suaranya. Suratnya keberapa tadi? 11 ayat 7. 11. Ayatnya berapa? 7. 7. Suratnya ke-11. Ayatnya 7. Apa nama suratnya? Surat Hud. Hud. Langsung terjemahkan Ibu Santi Wahyu. Bapak sehat Ibu? Alhamdulillah. Ketemu lagi Pak ya. Iya, sampaikan salam dari saya buat your husband. Ya, terima kasih. Ya, ini semuanya suami masih ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Semoga sehat selalu. Teruskan lagi nggak nih? Ya. Ya, silakan pelan-pelan. Bismillahirrohmanirrohim. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dan arasinya di atas. Pelan-pelan. Ibu, pelan-pelan yuk. Tidak seperti kereta cepat Jakarta Bandung. Pelan-pelan, ulangi lagi deh. Baca bismillah. Pelan-pelan ya. Nanti saya potong. Ya, baik. Bismillahirrohmanirrohim. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ibu Yani, stop. Ibu Yani, Allah ciptakan langit dan bumi berapa masa? Dalam 6 masa. 6. Kalau diterjemah Ibu itu 6 masa. Kalau dalam Quran ayam itu artinya hari. Makanya Allah ciptakan langit dan bumi dalam berapa masa? Dalam 6 masa atau 6 hari. Sekarang pandangan ke depan dulu. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau dalam 6 hari? Kalau begitu Allah membutuhkan waktu. Allah menciptakan sesuatu tidak membutuhkan waktu. Hanya mengatakan kun fayakun. Terjadi. Kalau manusia menciptakan rumah butuh waktu, kalau Allah tidak. Berarti kalau begitu Ibu Suharnawati, ini maksudnya ulama tafsir mengatakan bahwasanya Allah mengajarkan hambanya biar meraih sesuatu butuh proses, tidak instan, butuh waktu, orang sukses dan sebagainya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami? Ya. Sekarang tolong ulangi terjemahannya.
Ya, ulangi terjemahannya Ibu Hendralina. Mojokerto. Ibu di Mojokerto. Iya, iya Ustaz. Ini kan pengajian yang di Ragunan kan? Iya. Di rumahnya Ibu. Rianti. Ibu Tapi Rianti. kok Ibu di Mojokerto? Ya online Ustadz Dan bisa. online Ustaz. Oh, iya udah iya online ya Allah, sabar ya Allah. Maksud saya Ibu emang tinggal di sono? Iya. Allahu Akbar. Tapi Tapi Ibu di Jakarta Ustaz. tapi Ibu udah pernah ketemu sama Ibu Rianti Bu Yani? Sudah dong. saudara. Iya, udah, silakan Ibu Hendra. Ya Allah, ya Rahman, silakan ulangi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dan arsnya di atas air. Arsnya itu nyahnya siapa? Allah. Sekarang ulangi, nyahnya diganti dengan Allah. Dan arsy Allah di atas air. Maka di atas langit ketujuh, di atas langit ketujuh ada apa? Ada air. Ada arsy Allah. Ulangi yang tadi yang barusan benar. Di atas langit ketujuh ada apa? Ada air. Air. Di atas air ada apa? Ada Arsy. Alhamdulillah. Ustadz ribet banget sih, tinggal bilang aja begini. Enggak Bu, melatih daya ingatan kita. Berarti langit ketujuh, di atasnya ada Air. Ada arsy Allah. kursi dulu tadi. La haula wala quwata illa billah. Di atas langit ketujuh ada apa tadi? Ada kursi. Ada kursi. Di atas kursi ada apa? Ada Air. Dan di atas air baru ada apa? arsy Allah. Jelas nggak? Berarti kalau begitu air itu bukan hanya ada di bumi. Iya. Di atas langit juga ada apa? Ada air. Maka Bu Santi, Bu Luke, Bu Yuniarti, Bu Rianti, kalau umpama ada yang tanya nih suami atau keluarga, di atas langit emang ada apa nek Bu? Jawab, ada air. Tahu dari mana? Tunjukin ayat ini. Ternyata kata suami dan keluarga, Masya Allah Ibu pengajiannya luar biasa, tambah pintar. Siapa yang tahu siapa kala itu? Jadi kalau begitu berarti di atas langit itu ada apa tadi? Air. Ada air. Air. Ada. Dah, sini ke saya. Lihat pandangannya ke depan dulu, fokus. Ya. Ini jari manis. Lepaskan cincin dari jari manis. Ya. Lemparkan cincin ini ke tengah padang pasir. Terus? Iya nih Bu, ini saya mau terusin Ibu Yuniarti. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman. Ya Allah. Saya ulangin ya, pelan-pelan ya. Ini tadi kan cincin. Saya lepasin dari mana tadi? Dari manis. Kemudian Bu Yuniarti Bandung, saya lemparkan ke padang pasir. Maka cincin yang ada di tengah padang pasir itu kata Nabi diibaratkan kursi. Dan padang pasir yang sangat luas adalah arsy-nya Allah. Kalau tadi cincin tadi diibaratkan langit bumi, padang pasir diibaratkan kursi. Kalau tadi barusan cincinnya adalah kursi dan padang pasir yang luas adalah arsy-nya Allah. Kita zikir subhanallah. Maka Bu Santi kalau ditanya apa ciptaan Allah yang paling gede, besar, tinggi, jawabannya arsy Allah. Apa jawabannya? Arsy Allah. Baru dah masuk intinya. Tadi barusan pembukaannya Bu Rianti. Pembukaannya aja udah jam 11.13. Nih baru nih intinya. Nyambung nggak nih maksud saya nih? Apa judul kita nih? Sebentar Pak Ustaz. Langit Ulang, itu. tolong diulang Pak Yang Ustaz. Begitu. Apa Bu Sulis? Yang terbuka dan yang tertutup. Tutup. Enggak Ibu Sulis tadi. Apa Bu Sulis? Mohon tolong diulang sedikit Pak, yang terakhir ini. Yang mana? Yang mana? Yang arsinya di atas air. Sini. Terus, Di langit ketujuh, atasnya ada kursi. Di atas kursi
ada air. Dan di atas air barulah arsy-nya Allah. Jadi arsy itu di atas air. Dan airnya itu di atas kursi. Di bawahnya arsy adalah air. Jadi sebelum masuk ke arsy harus melewati air dulu. Jelas gak? Ya. Ya. Baru ditulis SA tanda kutip atas AD, tanda satu atas AD, Saad. Oh, sah. BIN bin MA bin MUADZ, Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Siapa tadi? Sa'ad bin Mu'az. Ibu, pandangan ke depan. Dia sahabat Nabi yang banyak ikut perang. 1, dihafalkan. Hadzalladzi taharrak lahu arsyur rahman. Tolong dihafalkan. Tidak tulis dulu. Ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal, 7 pintu langit terbuka. Ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal, ke saya dulu. Taharrak lahu arsyur rahman. Arsy-nya Allah bergoncang. Subhanallah. Jadi kalau ada yang tanya siapa yang membuat arsy Allah bergoncang atau bergetar ketika meninggal, jawabannya Sa'ad bin Mu'az. Kalau saya bicara langsung begini, ibu bingung. Makanya saya urut tadi dari awal. Bisa dipahami nggak semuanya? Ya. Bu, itu ciptaan Allah, Bu Yani, yang paling besar dan tinggi arsy. Tapi dia begini, bergetar ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia. Bisa dipahami nggak? Ya. Saya tanya, Bisa. ini orang luar biasa nggak? Luar Ya. biasa. Kedua, Biasa. ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal, futihat lahu abu-abu sama, pandangan ke depan semuanya, pintu langit yang 7 Bu Santi terbuka, kursi terbuka, air terbuka, dan nembus sampai arsy-nya Allah. Ini ucapannya subhanallah apa masya Allah manusia ini? Masya Allah. Yuk, ketiga, dihafalin lagi. Pertama, ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, yang pertama Ibu Indra, yang pertama arsy Allah bergoncang. Yang kedua, ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, 7 pintu langit terbuka. Yang ketiga, ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, dipuji oleh 70.000 malaikat Allah di atas langit. Ulangin dong Ibu Rianti dan Ibu Yani, 2 orang aja. Ibu Rianti dan Ibu Yani ulangin tadi. Ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, ada kejadian dahsyat 3. Silakan Bu Rianti dan Bu Yani. Yang pertama. Yang pertama, arsy Allah bergoncang. Yang kedua Ibu Yani. 7 pintu langit terbuka. Yang ketiga Ibu Rianti. Dipuji oleh 70.000 Malaikat. ya. Alhamdulillah ya Allah. Dahsyat enggak? Dahsyat. Sekarang pandangan ke depan. Udah azan ya? Udah. Udah azan. Belum, Pak Ustadz. Nah, itu tadi suara azan. Azan di Mojokerto, Ustaz. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Rumah saya dekat masjid. Iya, ini terusin apa enggak nih? Iya, Dah, Ibu sini semuanya. Dah, sini semuanya yuk. Yang di Mojokerto suaranya di silent dulu karena suara azan. Dah, sekarang yang lain dibuka silakan. Sekarang Sa'ad bin Mu'az kan udah di kuburan. Bener nggak? Iya. Pandangan Ibu Hendra ke depan. Ibu Indra Permayati ke depan. Tidak lihat ke handphonenya. Meskipun Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, menggoncangkan arsy, membuka 7 pintu langit, dan dipuji 70.000 malaikat, maka, sini deh. Tadi kan di atas langit penuh dengan siapa? Malaikat. Yang sedang apa?
Sujud. Sujud. Maka mereka memuji saat sebanyak 70.000 malaikat. Tapi di kuburan, lihat ke saya. Tapi di kuburan saat tetap mendapatkan himpitan kuburan sekali himpit. Setelah itu Allah lapangkan alam kuburnya sejauh matanya memandang. Masya Allah. Maka kalau ditanya, apakah ada azab kubur bagi orang beriman? Jawabannya ada. Ada. Jangankan kita meninggal belum tentu menggoncangkan arsy. Kita meninggal belum tentu membuka 7 pintu langit. Kita meninggal belum tentu dipuji 70.000 malaikat. Jangankan 70.000, satu aja belum tentu memuji kita. Tapi saat meninggal dunia menggoncangkan arsy, membuka 7 pintu langit, dan dipuji 70.000 malaikat, tapi di kuburan tetap mendapatkan himpitan. Apalagi kita. Tapi kalau saat sekali himpit, langsung Allah lapangkan kuburannya. Masalahnya mereka yang terus dihimpit sama Allah. Apa dosanya? Saya tidak merendahkan saat saya cari Ibu Ninik. Ternyata kata keluarganya, pernah suatu ketika saat buang air kecil lupa untuk dibersihkannya. Sekecil itu dosanya mengalami siksa kubur. Apalagi mereka yang berzina, meminum minuman keras, yang korupsi dan sebagainya. Berarti kalau begitu Ibu Yeni Lukitawati, KRNN, Ibu KRNN Rianti Karno, saya tanya, ada enggak siksa kubur bagi orang beriman? Jawabannya Ada. Ya, apa itu? Himpitan. Himpitan. Yang kedua, tolong perhatikan ke depan. Ada sahabat perempuan namanya Ummi Mahjan. Ketika meninggal, kesibukannya semasa hidupnya menyapu sampah yang ada di masjid. Jadi dia membersihkan sampah masjid Rasulullah. Apa? Nabi berada di kuburannya. Dan Nabi mengatakan, aku melihat Ummi Mahjan berada di surga karena kesibukannya menyapui sampah di mana tadi? Masjid. Tapi begitu hebatnya Ummi Mahjan, Nabi mengatakan hazil kubur mamlu'ah. Kuburannya tetap gelap. Jadi kalau ada yang tanya, apakah kuburan itu gelap? Jawabannya iya. Kalau Sa'ad bin Mu'az dihimpit langsung dilapangkan. Kalau Ummi Mahjan gelap sesaat langsung diterangkan. Bagaimana kubur kita? Mati lampu tengah malam di rumah kita. Ditemani suami, istri, keluarga, anak-anak. Furniture rumah tangga, lemari kita udah tahu di mana posisinya. Mati lampu di tengah kegelapan malam hari aja kita gelisah. Apalagi di kuburan yang pertama kita baru datangi. Maka kalau ada yang tanya, apakah kuburan gelap? Jawabannya iya. Kita butuh sinar atau cahaya. Yang bahasa Quran namanya nur. Makanya ada perempuan namanya Nur Hasanah. Sedangkan laki-lakinya Nur Hasan. Ya, sekarang kita buka Quran suratnya perempuan. Anissa. Baca dong tolong Ibu Hendra Lina Mojokerto. Suratnya berapa tadi? Anissa 4. Ayatnya 174. Iya, Pak Ustadz. Ayatnya berapa tadi? 174. Saya baca, tolong perhatikan ada enggak kata cahaya di surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Ada enggak kata cahaya? Ada nuron. Apa itu? Nuron. Nur. Silakan Ibu Hendra Lina Mojokerto dibaca lagi sekali lagi. Terjemahnya langsung. 173 ya Ustaz. 74. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang yang menyembunyikan apa yang Wahai
Suratnya perempuan. Surat An-Nisa. Oh, saya apa harus bentar. Silakan Ibu Ninik. Ada Bu Ninik? Ada. Silakan Bu Ninik ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Berarti Al-Quran Bu Nini diturunkan sebagai apa? Sebagai cahaya. Sekarang lihat pandangan ke depan Bu Sulis, Ibu Rianti. Orang yang rajin baca Quran akan bercahaya. Apanya? Apanya? Wajahnya. Rajin baca Quran akan bercahaya. Hatinya. Orang yang baca Quran akan bercahaya di dunia. Orang yang baca Quran akan bercahaya di kuburan. Dan orang yang baca Quran akan bercahaya di hari kiamat. Maka saya lihat ibu-ibu semuanya pada sekarang, pada saat ini pada bercahaya. Masya Allah. Karena ada sinar lampu di ruangan ibu. Semoga cahayanya bukan dari sinar lampu aja, tapi dari Quran yang ibu baca tadi pagi. Semuanya. Amin. Jadi kalau begitu pengen mukanya bercahaya, mengkilap. Bahasa sekarangnya apa? Glowing. Oh ya benar, glowing. Maka intinya harus banyak baca apa tadi? Al-Quran. Pengen hatinya bersih. Maka baca Quran. Pengen di dunia berdapat cahaya. Maka di dunianya harus rajin baca apa? Berarti Ibu Yeni dan Ibu Rianti di kuburan beneran dapat cahaya. Ibu Rianti dan Ibu Yani tolong fokus dulu. Kata Bu Yani dan Ibu Rianti di kuburan, bener ya Jeng Rianti, ternyata kita dapat cahaya. Bener yang dibilang Ustadz Hashim ketika tausiah dulu, kita dapat cahaya karena Quran. Kata Bu Rianti, ngomong-ngomong Ustadz Hashimnya mana ya? Kata Ibu Yani, belum meninggal, masih ada di dunia, masih hidup. Lah, amin ya Allah. Berarti siapa duluan yang meninggal? Udah ya. Berarti kalau begitu pengen mendapatkan cahaya di kuburan, kitanya harus banyak baca apa tadi? Jadi kalau saya boleh bertanya, tolong jawab Ibu Yuniarti Bandung yang mengikuti suara saya tadi. Siapakah sahabat Nabi yang ketika meninggal membuka pintu langit? Jawabannya Astagfirullahalazim, ya Allah. Yang tadi siapa jawabannya? Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Siapa namanya? Jawabannya Bu Kiki? Sa'ad bin Mu'az. Tapi dia Bu Santi Wahyu tetap dapat apa nih? Nih, apa nih? Himpitan. Dapat himpitan. Do you understand? Yes. Berarti kalau begitu, pintu langit bisa kebuka, yaitu buat Sa'ad bin Mu'az. Mulai saat ini berlindunglah dari azab kubur. Ya, tolong terakhir fokus dulu. Pandangan ke depan. Ada sahabat Nabi membangun kemah. Dia nggak tahu kalau di bawahnya kuburan. Saya ulangi. Ada sahabat Nabi membangun kemah. Bukan membangun kuburan Ibu Hendralin, membangun kemah. Saya dengar Ibu udah ngomong kubu, nggak jadi membangun apa tadi? Kemah. Ada sahabat Nabi membangun apa? Ibu tadi Bu Kiki membangun kemah. Dia nggak tahu kalau di bawahnya ada apa? Kuburan. Ternyata di malam hari dia mendengar dari bawah tanah. Dia lagi di atas kemah. Dia lagi di dalam kemah, dia mendengar di bawahnya ada orang baca Quran, suratnya Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka ditanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasul, aku bangun kemah. Aku nggak tahu kalau di bawahku adalah kuburan. Di malam hari aku mendengar ada suara orang baca Quran surat Al-Muluk dari bawah tanah. Maka Nabi mengatakan, hiyal maniyah,
Hidahiyal munji'ah tunjihi min azabil qabr. Maka surat Al-Muluk atau surat At-Tabarok atau surat ke-67 yang jumlahnya 30 ayat itu adalah pelindung atau penjaga dari azab kubur. Maka orang yang rajin baca Quran surat Tabarok, maka semoga Allah jauhkan dari apa? Azab kubur. Time is over. Jauhkan dari. Pertanyaan dong Ustadz. Ya, silakan. Silakan Ibu yang mau bertanya, 2 pertanyaan dulu ya. Karena ini juhurnya juga cepet ya, Ustadz. Ya, silakan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Bu Yanti itu. Bu Yanti silakan. Oh, saya mau bertanya yang itu, Ustadz. Maaf tadi Sa'ad bin Mu'az itu mengguncangkan itu 3 tadi ya, membuka 7 langit dan dipuji. Perbuatannya apa saja Ustadz biar bisa ditiru? Perbuatannya diantaranya tidak tertulis secara khusus. Tapi beliau adalah sahabatnya Rasulullah yang tidak putus mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Sedangkan perbuatannya secara spesifik atau khusus tidak tercantumkan. Yang jelas selalu mengikuti peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertanyaan Bu Rianti ini sangat sering saya dengar dari banyak jamaah, perbuatannya apa. Yang jelas banyak bersama dengan Rasulullah. Bahkan ketika perang. Dari situ kita bisa pahami beliau ini sangat mentaati perintahnya Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ibu Rianti. Terima kasih Ustadz. Ya, silakan yang lain. Boleh yang lain silakan. Itu Ibu Sulistianingsih. Ya, silakan Bu Sulis. Pak Ustadz, tadi kan diberitahukan bahwa Allah menciptakan bumi dalam 6 hari. Nah, terus padahal dia kun fayakun, dia tuh bisa menciptakan langsung. Saya mungkin tadi kurang mendengar ya. Terus keterangannya bagaimana itu Pak Ustadz? Ya, karena Allah ingin memberikan pelajaran ke kita. Apa pelajarannya Bu Yani? Ulangi dah. Yang tadi itu apa tuh Bu Hendra? Sudah dengan instan. Masya Allah, ada Ibu Ustazah Ninik KMD. La ilaha illallah. Kok pada pintar semua jawabannya? Iya Ustadz, karena kita pengajiannya udah lama, yaitu lebih dari 3 tahun. Amin. Berapa tahun pengajiannya? 26 tahun Ustaz. Makanya Bu Yani Lukitawati, maka di depan saya adalah para ustazah. Makanya saya berikan tema yang sedikit harus menguras pikiran. Saya nggak memberikan tema yang enteng. Kenapa begitu Ustaz Hasim? Karena saya tahu di depan saya para ustazah. Sedangkan saya aja digontor, sebelum digontor 3 tahun. Di Sanawiyah digontor 5 tahun. Di IAIN 2 tahun. Jadi berapa tuh? 8. Pokoknya nggak sampai 28 tahun. Makanya di depan saya terbalik, seharusnya ibu-ibu yang tausiah buat saya. Makanya saya cari temanya yang sedikit mengulas pikiran. Gitu ya. Tujuannya apa Ibu Sulis? Ibu Sulis yang kalau di lagu ya Toibat. Ibu Sulis ini adalah yang karena biar Allah menjadikan pelajaran biar kita ini tidak memperoleh sesuatu secara instan. Butuh proses. Suami bisa sukses karena butuh apa? Proses. Silakan ada lagi yang terakhir. Yang terakhir. Pak Ustadz ya. Ya Ibu Hendra. Kalau kita membaca surat Al-Muluk kan untuk menerangi kubur, itu perlu dihafal atau cukup dibaca aja setiap hari? Ya, sebenarnya sih bukannya buat penerang kubur, perlindungan dari kuburan. Ya, bacanya kapan Ustadz? Silakan dibaca di malam hari, terkhusus sebelum kita tidur. Ya, makanya ada orang meninggal dunia lagi baca surah Al-Muluk, Bu Rianti, meninggal. Ternyata kata istrinya memang kebiasaannya baca Qur'annya surat apa tadi? Al-Muluk. Masya Allah. Jadi kalau ibu mau baca malam hari terkhusus sebelum tidur, sungguh mulia Ibu Hendralin Mojokerto. Masya Allah. Terakhir lagi ada lagi enggak? Pak Ustadz, boleh nggak dibaca sesudah tahajud? Boleh.
Ya, Ibu kalau mau baca habis Isya benar, sebelum tidur benar, lagi tahajud benar, habis subuh benar, semuanya benar, tapi malam lebih afdol. Semuanya benar. Yang nggak benar itu yang Tidak membaca. nggak baca Quran. Ya, silakan Ibu Nini. Itu Ustaz nanya tadi kan surat Al-Muluk sama dengan surat Al-Baqarah Al-Tabarok ya Ustaz? Ya, Maksudnya karena Di depannya ayat awalnya depannya pertamanya oh, tuh Alhamdulillah. Bener kan Bu Yani, Bu Rianti, emang para ustazah semua. Belum saya jelasin udah pada tahu. Makanya ustadznya juga harus mencari materi-materi yang berat. Nah, silakan lagi Bu Nihil, ada yang nanya enggak? Ya, Ustadz saya. Bu Ninil, maafin saya ya. Silakan Bu Ninil. Nah, sekarang keutamaannya surat Kahfi kalau kita baca malam Jumat atau hari Jumat itu apa, Ustadz? Ibu, kalau di Mesir itu bacanya bukan malam Jumat, bacanya hari. Kalau malam itu Lailah. Nah, tapi nggak apa-apa karena malam itu sudah masuk hari Jumat. Tapi kalau saya baca surah Al-Kahfinya habis subuh di hari Jumat. Orang yang baca surah Kahfi hari Jumat menuju Jumat berikutnya dapat cahaya di antara dua Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi faqad Allah memberikan nur baina Jum'ataini, memberikan cahaya. Dan barang siapa Ibu Ninil baca menghafal 10 ayat pertama surah Kahfi, terhindar dari fitnah Dajjal. Berarti setiap Al-Quran punya kelebihannya masing-masing. Secara umum semuanya punya kelebihan. Jelas. Kamis dan Jumat Ustaz gimana? Kamis Gimana? pagi sama saja. Kamis, Ibu, ada orang meninggal dunianya Kamis malam. Kamis malam itu sudah masuk malam Jumat. Syaratnya sudah masuk azan maghrib Ibu Hendralina. Sekarang Mojokerto barangkali azannya duluan 11.17 azan. Lo di Cepete 11.40. Maka Ibu ikutin waktu, jangan ikutin Cepete. Ibu ikutin waktu di mana Ibu berada. Masa tinggalnya di Cepete ikutin waktu sholat zuhur Mojokerto, maka itu yang salah. Dah ya, cukup ya. Enggak, maksudnya gini, dibaca Kamis pagi dan Jumat pagi. Bacanya surah Kahfi itu bukan Kamis pagi, kan belum masuk dia malam Jumat atau hari Jumat. Cukup ya. Ya, baca doa penutup majelis itu Bu Hendralin pasti cucu kan? Iya. Berarti Ibu semua cucu kan, punya cucu. Punya Berarti kalau begitu usianya udah 50 tahun ke atas kan? Lebih. Saya enggak enak ngomongnya 60, makanya saya bilang 50 aja gitu ya. Semoga ada berkahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bentar Bu Yani, saya mau tes dulu sekarang, gantian saya yang tanya. Ya. Bismillah ya Allah, mudahkan jamaah nerima ilmu biar tenang saya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di langit ketujuh ada buku catatan apa yang terjadi di muka bumi. Nama bukunya apa? Alhamdulillah ya Allah. Di langit ketujuh ada buku catatan ya, dan belum terjadi di muka bumi, maka di langit ketujuh buku catatan itu Lauhul Mahfuz disebut dengan apa? Kodok. Alhamdulillah. Yang di muka bumi Qadarullah. Dah lagi ya Allah mudah. Di atas kursi ada apa? Air. Di atas air ada apa? Siapakah yang kuburannya gelap, awalnya langsung terang benderang, yang tadi kesibukannya menyapu sampah di masjid? Umi. Majan. Ya Allah ya Rahman, mudahkan ya Umi apa? Majan. Ibu Majan. Tutup ya. Apa hukumnya istri ambil uang suaminya tanpa izin?
halal. Ya, pamit ya Bu, sampaikan salam buat suami semuanya ya. Dah ya. Ustadz mau langsung ke masjid, mau Ya. berkah selalu ya. Pamit ya Bu ya. Ustaz, Ya, jazakumullah salam khair. dari istri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pamit ya, maaf ya, pamit ya. Ya, Ya. Ustaz, Terima jazakumullah kasih khair. Ustaz. Ya, ibu-ibu, masya Allah, tabarakallah. Tadi PR-nya, tapi saya yakin ibu-ibu di sini sudah mengamalkannya. Yaitu satu, membaca Al-Muluk sebelum tidur ya. Itu juga udah dilaksanakan walaupun ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Terus Al-Kafi juga di hari Jumat katanya Ustadz Ali Jaber sih katanya boleh dicicil. Kadang-kadang saya ngantuk udah 3 lembar ngantuk ya kayaknya ini nanti siang lagi setelah zuhur boleh. Jadi nggak harus seluruhnya itu setengah jam 5 lembar Al-Kafi. Kemudian berbuat kebaikan terus ya ini ibu kita selagi masih diberi waktu. Kemudian juga apa tadi ya ininya kita ini jujur dan selalu mengikuti sunnahnya Nabi seperti tadi apa namanya Umi Masan itu apa namanya walaupun hanya menyapu masjid gitu ya. Nah itu karena tadi yang jujur itu ini ya apa namanya yang ini Sa'ad bin Ma'as ya Sa'ad bin Ma'as itu yang apa selalu mendampingi Rasulullah dalam berperang. Umi yang siapa tadi ya? Umi itu yang nyapu ya, Umi yang nyapu masjidnya tapi Siapa namanya? masih Aku gelap. lupa. Umi Ma'jan itu kuburnya masih gelap. Karena apa? Karena itu Al-Muluknya. Kita kalau dibaca Al-Muluk setiap malam jadi terang kuburnya. Kalau apa tadi yang itu yang selalu mendampingi Rasul itu yang bagus itu yang menggencangkan ars. Ya, mengguncangkan aras itu Sa'ad bin Ma'as. Ya, gitulah ibu-ibu pada hari ini sudah selesai tuntas sudah kajian kita hari ini minggu ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semua. Semoga kita semuanya meminum air dari telaga Kausar nanti di surganya Allah bersama-sama satu jamaah semuanya jamaah Khairin Nisa. Dan mohon maaf lahir batin apabila ada salah dan hilaf kami yang bertugas hari ini, yaitu saya sebagai MC, kemudian Ibu Evi, hostnya, dan siapa lagi banyak semuanya, banyak hari ini. Jazakumullah khairan katsiran, mohon maaf lahir batin apabila ada salah dan hilaf. Kita tutup lagi sekali lagi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.